Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali anak-anak Ustaz, kelas 3 Abu Ubaidillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring di subtema atau di tema yang keempat. Dan hari ini kita memasuki pelajaran terakhir dari tema 4, yaitu subtema 4. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada pertemuan yang lalu dari subtema 1 sampai 3 kita sudah mempelajari, di antaranya adalah hak di rumah, kemudian hak-hak kita di sekolah, dan hari ini kita akan menjalankan atau mempelajari pembelajaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran subtema 4 ini, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada di PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban dan hak dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Indonesia memiliki berbagai suku atau budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Kita wajib menjaga keamanan dan saling menghargai sesama warga Indonesia. Kita pun berhak tinggal damai di Indonesia. Apakah kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai warga negara Indonesia yang baik? Selanjutnya, kita menemukan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam sebuah teks. Perayaan Hari Besar Agama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore, Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Beni kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Nyepi, Lani merayakan Hari Waisak, Meli merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia, Udin wajib menghargai agama. Udin wajib menghargai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di mana setiap agama berbeda-beda di Indonesia. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita menjadi rukun. Nah, bagaimana kewajiban dan hak sebagai warga negara di Indonesia? Dalam teks ini dapat kita temukan mana kewajiban dan mana hak. Kewajibannya atau haknya diantaranya adalah mendapatkan kebebasan menjalankan ajaran agama adalah hak setiap warga negara. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara adalah Udin wajib saling menghargai agama orang lain. Jadi saling menghormati dan menghargai merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu di teks ini, di pembelajaran kedua ada teks yaitu yang berjudul Siti Demam. Di malam harinya ia demam dan badannya panas.
Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu meriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu Siti atau Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka sangat senang berobat di puskesmas. Nah, sekarang coba Ananda temukan kewajiban dan hak yang ada atau yang terdapat pada teks bacaan yang Ustadz baca tadi. Baik, kewajiban sebagai warga negara yang ada dalam teks ini adalah: 1. Siti wajib menjaga kesehatannya, itu adalah kewajiban. Kemudian, Siti wajib mematuhi nasihat orang tuanya. Siti harus banyak minum air putih. Siti harus sering mencuci tangan. Siti harus memilih jajanan yang sehat. Dan Siti harus berterima kasih kepada dokter. Inilah kewajiban yang harus dilakukan oleh Siti. Kemudian apa yang didapat oleh Siti atau hak apa yang didapat oleh Siti? Nah, haknya adalah: pertama, Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kemudian, Siti dirawat oleh dokter dan perawat. Siti diberi obat dan vitamin. Serta Siti diselimuti dan dikompres saat sakit. Yang kelima, Siti senang berobat di puskesmas. Ini adalah hak-hak yang didapatkan oleh Siti sebagai warga negara ketika dia sedang sakit, dan juga ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Siti. Inilah caranya menemukan kewajiban hak dari teks bacaan. Itulah Nanda ya, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, dan kita pun akan mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Lalu apa kewajiban sebagai warga negara selain yang dibacakan di dalam teks tadi? Nah, kewajiban sebagai warga negara adalah: 1. Ikut serta dalam membangun bangsa dengan belajar sungguh-sungguh. 2. Mentaati semua peraturan yang berlaku di negara kita. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan berpecah belah. Kemudian ikut menjaga fasilitas umum, jangan diganggu atau bahkan dirusak. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Kemudian menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Lalu apa hak-hak yang dapat kita lakukan, yang dapat kita rasakan ketika kita menjadi warga negara Indonesia yang telah menunaikan kewajiban? Maka hak yang akan dia peroleh adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kemudian menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Mendapat pelayanan sebagai warga negara. Mendapat perlindungan hukum. Lalu mendapat fasilitas kesehatan yang memadai, serta dapat menggunakan fasilitas umum. Ini diantaranya hak warga negara kita sebagai bangsa Indonesia. Tetapi itu tadi, kita harus pun melakukan kewajiban kita. Jadi diantara kewajiban dan hak harus seimbang. Tulislah kewajiban dan hakmu sebagai warga negara yang baik dengan mengamati gambar di bawah ini. Ini adalah gambar jalan umum. Apa saja hak-hak kita sebagai warga negara ketika kita berada di jalan umum, misalnya di jalan raya ataupun di jalan-jalan lainnya. Nah, ini jalan umum, kewajibannya apa, haknya apa. Ustaz kasih contoh satu, misalnya mematuhi aturan di jalan umum harus dipatuhi. Kemudian hak yang akan dapat kita rasakan menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Itu diantara contohnya. Jadi silakan dikerjakan tugas ini.
Selanjutnya, menemukan kalimat saran dan permasalahan dalam teks bacaan. Bacalah teks berikut ini dengan percaya diri. Lingkungan hijau. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar yang hijau. Di siang hari, udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolahnya sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak. Kita temukan permasalahan yang ada dalam teks ini. Permasalahan yang ada dalam teks ini adalah jalan di depan sekolah Dayu gersang. Ini adalah pokok masalahnya. Kemudian apa solusinya atau apa saran yang ada di dalam teks ini? Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ini adalah saran atau jalan keluar atau solusi. Ya, ini adalah permasalahan yang kita dapatkan dari bacaan ini, yaitu tentang lingkungan hijau. Selanjutnya, Ananda coba baca dengan lancar dan percaya diri di kantor kelurahan. Maka temukanlah saran yang ada dalam teks ini. Apa sarannya? Ya, apa sarannya dalam teks ini? Menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui. Bagaimana untuk mengetahui dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui? Maka kita harus mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah-langkah berikut diantaranya adalah: 1. Gunakan operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian, yaitu perkalian. Lawan dari operasi hitung yang merupakan lawan dari pembagian adalah perkalian. Kemudian langkah kedua, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pengali dari bilangan yang diketahui, artinya angka sembarang. Terserah kita berapa angkanya yang bisa dikalikan dengan hasil yang sudah diketahui tadi. Kemudian lakukanlah perkalian. Contoh soal. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah dan berapa banyak bibit yang diterima oleh setiap RT? Pertama-tama kita membuat bagan dulu. Ya, ini adalah bagannya. Banyak bibit di kelurahan belum diketahui. Kemudian banyak bibit untuk RT pun tidak diketahui. Yang sudah diketahui adalah hasilnya. Jadi setiap RT, banyak RT yang ditugaskan itu ada 10. Nah, setiap RT belum tahu berapa jumlah bibit angsana yang diterimanya. Begitu pula jumlah yang ada di jumlah bibit angsana di kelurahan pun belum ada. Maka penyelesaiannya adalah jika A dibagi B itu sama dengan 10, di mana A itu sama dengan banyaknya bibit di kelurahan, dibagi banyaknya bibit untuk RT, yaitu B ini adalah sama dengan banyaknya bibit untuk RT. Maka tentukanlah nilai A dan B. Berapa nilai antara A dan B? Pertama, kita tanamkan atau kita tulis misalnya B itu sama dengan 80, ya, diketahui B 80. Itu banyaknya bibit untuk RT itu 80. Maka 10 kali 80, ya, banyaknya bibit atau banyaknya RT yang ditugaskan, ya 10 dikalikan dengan banyak bibit untuk RT, yaitu 80. Maka 10 kali 80 sama dengan 800. Maka
Banyaknya bibit di kelurahan itu banyaknya ada 800. Kemudian dibagi banyaknya bibit untuk RT tadi berapa? Yaitu 80. Maka hasilnya 10. Maka ini yang disebut dengan menentukan bilangan yang hasilnya sudah diketahui, ya, hasilnya sudah diketahui. Kemudian B sama dengan 100. Ingat B tadi itu adalah banyaknya bibit untuk RT di sini, ya. Banyaknya bibit untuk RT. Jika banyaknya bibit itu 100, ya, maka 10 kali 100 sama dengan 1000, ya. Maka 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Kemudian yang terakhir B sama dengan 50. Ini adalah angka sembarang yang kita inginkan berapa angkanya, ya, terserah. B sama dengan 50. Maka 10 kali 50, ya. 10 kali 50, ya. Jadi banyaknya RT yang ditugaskan dikalikan dengan banyaknya bibit untuk RT. Maka hasilnya adalah banyak bibit di kelurahan. Maka 10 kali 50 sama dengan 500. Maka hasilnya adalah banyaknya bibit di kelurahan 500 dan dibagi banyaknya bibit untuk RT. Maka hasilnya adalah 10. Jadi sangat mudah sekali untuk menentukan dua bilangan hasil pembagian yang sudah diketahui hasilnya, ya. Baik, misalnya contoh kedua, Ibu Akipa membuat kue untuk acara gotong royong. Peserta gotong royong ada 40 anak. Berapa kue yang harus Ibu Akipa buat dan berapa kue yang diterima setiap peserta anak? Pertama-tama kita membuat pembagiannya, ya. Nah, banyaknya kue yang dibuat belum diketahui, kue yang diterima oleh setiap anak yang ikut gotong royong pun belum diketahui. Nah, tapi peserta gotong royongnya sudah diketahui. Nah, langkah pertama kita letakkan angka sembarang dulu, ya, mulai dari yang terkecil. Misalnya angka 3. Ingat, angka 3 ini dikalikannya 40 dikalikan dengan 3, ya. Ingat, dikalikan. Contohnya kita kalikan dengan cara bersusun. 40 dikali 3. Ya, kita kalikan 0 atau 3 kali 0 sama dengan 0. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya, jadi banyaknya kue yang Ibu buat itu sebanyak 120. Ya. Jadi dikalikan, ingat kebalikan daripada pembagian adalah perkalian. Jadi 120 dibagi 3 itu sama dengan 40. Nah, sekarang silakan Ananda kerjakan latihannya ini, ya. Sisanya silakan selesaikan, ya. Sisanya ini silakan selesaikan. Mengenal teknik lipat dalam seni dekoratif. Teknik lipat adalah teknik dalam membuat karya seni ataupun kerajinan tangan yang secara umum bahannya adalah kertas yang diproses sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk-bentuk yang diinginkan tanpa menggunakan alat perekat, ya. Tanpa menggunakan alat perekat. Biasanya alat-alat itu hanya cukup dengan penggaris atau dan pensil, ya. Atau pensil atau boleh juga di pewarna. Nah, contoh daripada teknik lipat ini yang terbuat dari kertas, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hasil teknik lipat, ya, dari kertas origami. Kemudian ini baling-baling juga terdapat atau terhasil dari teknik melipat kertas origami juga, ya. Kemudian contoh 3, ini adalah hiasan biasa ada di dalam kelas. Ini pun adalah hasil teknik lipatan dalam seni. Lalu ini adalah uang, ya. Uang pun bisa dijadikan, uang kertas maksudnya bisa dijadikan sebagai seni lipat atau seni
dengan teknik lipat. Ini adalah contoh-contoh dari seni lipat. Mungkin Ananda sering membuat pesawat dari kertas, itu bagian daripada teknik lipat dalam seni atau dalam karya seni. Teknik melipat merupakan seni yang berasal dari negeri Sakura, yaitu Jepang, yang bermula dari seni melipat kertas yang disebut dengan origami. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, sekarang kerajinan melipat tidak hanya menggunakan kertas, tetapi juga menggunakan kain. Jadi bahan-bahannya boleh dengan kain, bisa juga dalam kertas. Tapi secara umum biasanya dengan kertas. Tapi dengan berjalannya waktu, teknologi yang tinggi, maka berbagai macam barang pun bisa dijadikan menjadi teknik lipat. Baik, tugas SPDP, silakan buatlah satu jenis karya seni dengan menggunakan teknik lipat. Jadi terserah mau membuat apa saja, yang terpenting dari kertas origami, ya, dari kertas origami. Buatlah satu jenis karya seni dengan menggunakan teknik lipat. Ya. Jadi ini adalah tugas SPDP yang terakhir, dan insya Allah nanti dikumpulkan. Baik, itulah Ananda pelajaran kita yang terakhir di semester 1 ini. Di tema 4, di subtema 4, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita di bulan ini akan melaksanakan penilaian akhir semester. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.